Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Halo semuanya, di video kali ini saya mau ngobrol nih tentang sesuatu yang kelihatannya itu sederhana, tapi sebenarnya bahaya banget nih kalau kita sepelekan, yaitu penyebaran data pribadi. Kita setiap hari kan pakai internet, HP, aplikasi, dan kadang-kadang tanpa sadar kita ngasih data yang cukup sensitif. Jadi, apa itu data pribadi? Nah, pertama kita perlu tahu dulu nih apa sih yang dimaksud itu dengan data pribadi. Data pribadi itu informasi yang biasa dipakai untuk mengenali kita. Mulai dari basic seperti nama, alamat, nomor HP, sampai yang sensitif seperti NIK, foto KTP, email login, password, riwayat keuangan, dan lokasi real time. Masalahnya nih, di era digital kayak sekarang data-data ini sering banget nih kita sebar tanpa pikir panjang. Kita isi data panjang-panjang di link Google Form random. Padahal nggak jelas siapa yang pembuatnya. Kita ikut giveaway yang minta data lengkap sampai alamat rumah. Kadang kita install aplikasi yang kelihatannya lucu atau game kecil, tapi waktu diinstal dia minta akses ke kamera, lokasi, sampai kontak. Dari sini data kita bisa bocor tanpa kita sadar. Sekarang pertanyaannya nih, bahaya nggak sih kalau data kita bocor? Jawabannya ini ya ialah bahaya banget. Ini mungkin beberapa risiko yang bakal terjadi ya, yaitu yang pertama penipuan dan scamming. Penipu bisa pura-pura jadi bank, kurir, atau instansi yang penting karena mereka sudah tahu nama, alamat, atau kebiasaan kita. Contohnya nih, ada nih di salah satu grup saya, yang dimana dia berpura-pura menjadi dosen dan meminta pulsa lah ya mungkin untuk katanya sih untuk ada kepentingan darurat. Nah, yang kedua yaitu pembobolan akun. Dengan email dan nomor HP saja, akun akses kita sampai e-wallet bisa diambil. Nih contohnya nih saya nih, dulu saya pernah tanpa sadar klik-klik link seperti melalui Dana. Saya isi-isi, saya kira itu bakalan dapat bonus atau apa, rupanya dana-dana saya ketarik langsung terkirim ke pelaku. Untungnya pada saat itu dana saya cuma isi 2000, jadi aman saja. Nah, yang ketiga pemerasan atau penyalahgunaan foto. Nah, foto-foto pribadi kita atau dokumen bisa disalahgunakan untuk hal-hal kriminal. Yang dimana ini contohnya nih pernah teman saya yaitu fotonya digunakan untuk sebagai pelaku kriminal gitu ya. Yang dimana kriminalnya ini memaksa untuk meminta foto-foto, meminta uang kita, kalau enggak foto-foto kita disebarkan luaskan dengan menyalahgunakan informasinya. Nah, yang keempat yaitu ada pencurian identitas. Seperti orang lain bisa daftar pinjol atau kredit atas nama kita, yang dimana kita harus hati-hati terhadap penyebaran foto KTP kita. Biasanya itu sering banget tuh bisa digunain. Nah, pemetaan kebiasaan. Data lokasi kita bisa bikin orang tahu di mana kita dan kapan biasa kita pulang. Emang kenapa kalau biasa kita pulang? Nah, ini nih salah satunya nih. Hal tersebut bahaya banget. Jadi misalnya nih pelaku nih tersebut ingin melihat rumah kita kan. Cuman dia mengikuti kebiasaan kita yang dimana kita pergi dari jam 7, pulang itu kembali jam-jam 6. Jadi dari siang hari, dari pagi sampai ke sore dia tuh aman. Jadi mulailah dia tuh pemeriksaan dan melakukan pembobolan. Nah, itu sih yang bahayanya ya. Jadi bagaimana cara kita melindungi data pribadi kita? Nah, ada nih beberapa hal simpel. Yang pertama, selalu blur foto KTP atau dokumen sebelum kita upload, baik itu ke medsos ataupun ke berbagai yang lain. Hati-hati dengan link Google Form atau website yang tidak jelas, terutama yang di masa-masa sekarang itu ialah dari Telegram. Misalnya ada hal-hal viral atau apa, pasti kan kita disuruh buat nengok ini atau ini. Misalnya ada video kecelakaan, nah kita disuruh daftar Telegram, tuh kita disuruh masukkan dulu link-link data-data kita, lokasi, apa, nomor handphone. Nah, itu jangan sampai diisi. Itu udah jelas tuh penipuan. Yang kedua, gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Maksud saya yang ketiga ya. Nah, yang keempat, batas izin aplikasi. Kalau misalnya kita nggak perlu akses lokasi, mending sebaiknya dimatikan ya. Soalnya itu terkadang beberapa aplikasi bisa melacak di mana lokasi kita berada. Nah,
Yang terakhir nih, hapus data-data pribadi kita sebelum menjual HP. Misalnya nih kita kan mau ganti HP kan, HP yang terbaru, atau terserah lah HP mana. Nah, itu sebelum kita mau menjual, nah sebaiknya kita restart dulu. Nah, ganti dulu apanya, hapus-hapus semua data-datanya. Restart ulang lah bahasanya ya. Jadi, kalau misalnya kalau misalnya nanti ada dokumen-dokumen atau data-data itu sudah nggak ada lagi bakalan terdaftar. Jadi sebaiknya di restart ulang dulu ya sebelumnya kalau mau apa mau dijual. Nah, intinya data pribadi itu berharga. Sesekali bocor, dampaknya bisa panjang seperti yang saya jelasin tadi. Jadi mulai sekarang mari kita lebih hati-hati dan nggak sembarangan ngasih informasi ke internet. Nah, yang pertama ada contohnya nih, yaitu download game. Apalagi buat kalian yang sering download game ilegal, jangan ya. Ini cuma contoh saja. Yang dimana setelah aplikasi terinstall, nah di sini tidak kompatibel dengan perangkat kita. Aplikasi tersebut ingin memaksa untuk menampilkan overlay di layar tampilan di atas aplikasi, yang dimana itu bisa merekam apa saja yang kita buka. Nah, yang kedua nih, contohnya yaitu saat kita sedang buka-buka TikTok, tuh kayak melihat, wah ada online-online nih dapat duit. Nah, kita coba itu jangan, nah, apalagi Telegram. Dan terakhir ini dari grup dosen saya. Dia meminta uang pulsa dan mengaku sebagai dosen. Aneh sekali ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih sadar tentang pentingnya menjaga data pribadi. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.